video ini bukan dibuat untuk mengajari apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang serba mudah, di mana teknologi seperti sulap yang bisa mengubah apapun dalam sekejap, kita hidup dalam kemudahan yang mungkin tak pernah dibayangkan generasi sebelumnya. Tapi, apakah di balik semua itu kita masih sadar siapa sebenarnya yang mengatur segalanya? Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ali Imran 6. Kita hidup di zaman yang segalanya terasa gampang. Bangun tidur, pesan makanan, baca berita, bekerja, semua dari satu alat kecil bernama ponsel. Kita bisa kontrol banyak hal. Tapi, ada satu yang tetap tak bisa kita kontrol. Takdir. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita tahu apa-apa, Allah lah yang sudah menentukan bentuk, jalan, dan arah hidup kita. Canggihnya teknologi tidak pernah bisa menyaingi hikmah dan kuasanya. Hari ini hidup terasa semakin mudah. Mau makan? Tinggal pesan lewat aplikasi. Mau bepergian? Satu sentuhan di layar, ojek pun datang. Bahkan kita bisa belajar, bekerja, atau berdagang dari kamar tidur. Semua serba cepat, instan, dan seolah-olah dunia tunduk di bawah jari kita. Namun, di tengah segala kemudahan ini, kadang muncul rasa, aku bisa atur semuanya. Padahal, benarkah kita yang pegang kendali? Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Al-Insan 30. Ayat ini jadi pengingat lembut bahwa sehebat apapun kita, semudah apapun hidup yang kita nikmati hari ini, tetap saja semuanya terjadi karena kehendak Allah. Kita hanya bisa merancang, tetapi Allah yang menentukan. Kita bisa berusaha maksimal, namun hasil akhirnya, itu di tangannya. Dan kadang, rasa nyaman dan kemudahan membuat kita lupa bahwa kita hanyalah hamba, yang tidak pernah bisa benar-benar mengendalikan segalanya. Mari menengok ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ada kisah menarik ketika Rasulullah dan para sahabat menggali parit dalam perang Khandaq. Saat itu mereka menghadapi batu besar yang tak mampu dipecahkan. Para sahabat sudah mencoba, tapi gagal. Maka mereka pun memanggil Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau memukul batu itu sambil bertakbir. Allahu Akbar. Dan batu itu pun hancur berkeping-keping. Tapi, apakah Nabi merasa itu semua karena kekuatannya sendiri? Tidak. Beliau justru mengembalikan semua keberhasilan itu kepada Allah. Dan bahkan di momen yang penuh kemenangan itu, Rasulullah tetap bersujud, bersyukur, dan memohon pertolongan. Inilah pelajaran indah buat kita. Bahkan ketika Nabi memiliki kemudahan dan pertolongan luar biasa dari Allah, beliau tetap sadar diri. Aku hanyalah hamba. Tanpa izinnya aku tak mampu apa-apa. Lalu kita, yang hanya bisa bersandar pada teknologi dan jaringan internet, apakah pantas merasa diri pengendali hidup? Kemudahan hidup bukan berarti kita jadi penguasa dunia. Justru, makin mudah segalanya, seharusnya makin sadar kita bahwa itu semua adalah karunia. Bukan hasil murni dari kemampuan. Allah juga berfirman, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yunus 107. Jadi mari kita syukuri kemudahan yang Allah beri, tapi jangan sampai kita terlena. Tetaplah bersandar pada Allah.
tetaplah rendah hati, karena kita ini cuma hamba yang dikasih akses, bukan pemilik kendali. Dalam hidup yang serba cepat ini, manusia seperti sedang duduk di kereta super cepat. Semua bisa dihitung, diukur, diprediksi. Mau pesan makanan, tinggal klik. Mau tahu cuaca bulan depan, tinggal cek aplikasi. Bahkan kita bisa bicara dengan orang di belahan bumi lain dalam hitungan detik. Tapi, di balik semua kemajuan ini, ada sesuatu yang tetap tak bisa dijinakan oleh teknologi. Misteri kehidupan. Kita bisa menciptakan AI canggih mengirim robot ke Mars, tapi kenapa seseorang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya padahal sudah bekerja keras? Kenapa bayi yang sehat tiba-tiba meninggal dunia? Kenapa doa yang sudah bertahun-tahun dipanjatkan belum juga dijawab? Teknologi diam. Ia tak bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Islam datang untuk membisikkan satu hal penting. Ada wilayah dalam hidup ini yang hanya bisa disentuh dengan iman, bukan logika. Allah berfirman, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah 255. Ayat ini mengajarkan bahwa seberapapun majunya pengetahuan manusia, tetap ada batas yang tak akan pernah bisa dilewati, kecuali Allah izinkan. Pernahkah kita bayangkan Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi besar yang bisa membelah laut atas izin Allah, juga pernah bingung dengan misteri kehidupan? Dalam kisah pertemuannya dengan Nabi Khidr alaihissalam, Nabi Musa melihat hal-hal yang secara logika tidak masuk akal. Kapal orang miskin dilubangi, anak kecil dibunuh, dinding rumah orang yang tak menjamu mereka dibetulkan tanpa upah. Nabi Musa bertanya-tanya, kenapa? Tapi akhirnya Nabi Khidr menjelaskan, semua yang tampak buruk di awal, ternyata mengandung hikmah yang besar di akhir. Dan bagaimana engkau dapat bersabar terhadap sesuatu yang belum engkau ketahui secara sempurna? Al-Kahfi 68. Kisah ini seperti ingin berkata, kita sering terburu-buru menilai, padahal hidup punya lapisan yang hanya bisa dibaca dengan iman dan kesabaran. Lalu bagaimana kita menjalani hidup di tengah dunia yang serba canggih ini? 1. Jangan sombong dengan ilmu dan teknologi, karena ada ilmu yang tetap hanya Allah yang tahu. Misalnya tentang ajal, jodoh, rezeki, dan takdir. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Luqman 34. 2. Tetap hadirkan Allah dalam setiap usaha. Kita boleh menggunakan teknologi tapi tetap iringi dengan doa, karena hasil tetap Allah yang tentukan. 3. Belajar berserah, bukan pasrah. Kita ikhtiar maksimal, tapi jika hasilnya tak sesuai harapan, bukan berarti gagal. Bisa jadi Allah sedang menulis kisah yang lebih baik. 4. Terima bahwa hidup ini bukan soal tahu semua jawaban, tapi soal tetap berjalan dengan tenang, meski belum tahu kemana arah angin membawa. Hari ini teknologi mungkin bisa membaca detak jantung kita tapi tidak bisa menenangkan hati yang gelisah. Teknologi bisa memprediksi badai, tapi tidak bisa meredakan badai dalam jiwa. Untuk itu kita butuh Allah. Butuh bersandar, bukan hanya pada logika tapi pada iman, karena pada akhirnya, teknologi bisa mengubah dunia, tapi hanya iman yang bisa memberi makna. Kadang kita melihat diri sendiri dan bertanya, kenapa aku begini ya, kenapa nggak secantik dia, kenapa nggak sepintar itu, kenapa hidupku begini-begini aja. Tapi tahukah kamu, dalam Islam tidak ada satupun dari kita yang tercipta secara kebetulan atau asal-asalan. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main, sia-sia, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun 15. Ayat ini seakan jadi tamparan lembut buat kita. Allah serius ketika menciptakan kita. Ada maksud, ada tujuan, ada hikmah. Bayangkan ini, kalau kita lihat diri kita seperti puzzle. Setiap potongan,
Entah itu sifat pemalu kita, luka masa lalu, atau bahkan keterbatasan yang kita miliki. Semuanya bagian dari rancangan Allah, bukan tanpa alasan. Lihatlah kisah Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam yang direndahkan oleh manusia tapi ditinggikan oleh Allah. Karena apa? Karena imannya yang kokoh. Suaranya yang indah ketika mengumandangkan azan menjadi salah satu suara yang paling dinanti Rasulullah. Rasulullah bahkan berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga." Bukankah itu bukti bahwa nilai kita bukan di kulit, jabatan, atau harta, tapi di hati dan iman kita? Atau lihat kisah Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat tunanetra yang Allah abadikan kisahnya dalam surah Abasa. Allah tidak pernah mencela keterbatasannya. Justru Allah menegur Nabi karena tidak memberi perhatian pada beliau. Kenapa? Karena yang Allah lihat bukan mata yang melihat dunia, tapi hati yang melihat kebenaran. Maknanya begini, kalau kita pemalu bisa jadi Allah ingin kita jadi pendengar yang baik bagi orang lain. Kalau kita sering gagal, bisa jadi Allah ingin kita sabar dan tidak sombong. Kalau kita nggak sehebat orang lain, bisa jadi Allah ingin kita belajar rendah hati dan bersyukur. Hidup bukan lomba cepat-cepatan, tapi perjalanan memahami. Untuk apa aku diciptakan? Dan jawabannya, Allah kasih dengan jelas. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat 5:1. Jadi, jangan benci diri sendiri. Jangan iri pada ciptaan Allah yang lain. Karena kamu, dengan segala yang ada pada dirimu, adalah bagian dari rencana besar yang Allah bentuk dengan hikmah. Bukan kebetulan, bukan asal-asalan. Kadang kita nggak sadar betapa hidup sekarang tuh penuh kemudahan. Mau makan tinggal pesan online, mau belajar tinggal buka YouTube, mau belanja tinggal klik. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada satu hal yang perlahan mulai terkikis, kesadaran. Kesadaran untuk hadir, untuk merenung, untuk benar-benar hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Al-Hashr 16. Ayat ini menyentil banget. Kita bisa jadi lupa Allah bukan karena sengaja, tapi karena terlalu nyaman, terlalu sibuk menikmati kemudahan, sampai akhirnya lupa untuk hadir dalam ibadah, lupa merenungi nikmat, lupa siapa yang kasih rezeki. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu kisah menarik. Suatu hari Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya tertawa berlebihan. Beliau bersabda, "Seandainya kalian mengetahui, apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Apa maksudnya? Bukan berarti kita nggak boleh bahagia. Tapi Nabi ingin kita tetap sadar, tetap ingat kehidupan akhirat, jangan sampai kesenangan dunia, yang makin gampang didapat, membuat kita terlena. Contohnya, kita bisa buka mushaf digital kapan aja. Tapi berapa kali benar-benar kita baca dengan hati, kita bisa akses ceramah ustaz 24 jam. Tapi kadang malah lebih sering nonton hal-hal receh di FYP. Kita bisa transfer sedekah dalam 10 detik, tapi kadang malah nunda-nunda karena nanti aja. Semua kemudahan itu bukan salah. Justru itu nikmat dari Allah. Tapi kemudahan itu seperti pisau. Bisa menolong, bisa juga melukai kalau nggak hati-hati. Solusinya? Kesadaran. Bukan dengan meninggalkan teknologi, tapi dengan menumbuhkan makna dalam tiap langkah. Saat pegang HP, niatkan untuk hal baik. Saat makan enak, hadirkan rasa syukur. Saat santai, sempatkan renung. Sudahkah hari ini aku mengingatnya? Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Itulah kuncinya.
kendali diri. Jangan biarkan dunia yang mengendalikan kita. Akhirnya mari kita jaga hati, agar tetap tajam, tetap sadar, tetap terhubung dengan Allah, meski hidup makin mudah dan cepat. Dalam hiruk-pikuk dunia, di antara jadwal yang padat dan notifikasi yang terus berbunyi, kadang kita lupa bahwa kita bukan hanya tubuh dan pikiran, tapi juga jiwa. Jiwa yang rindu pulang, rindu tenang, rindu dekat dengan Allah. Kesadaran ruhani itu ibarat mata batin yang mulai terbuka. Kita jadi sadar, hidup ini bukan cuma soal pencapaian, likes di media sosial, atau saldo rekening, tapi tentang hubungan kita dengan Allah, tentang bagaimana kita meresapi ibadah, menghayati zikir, dan menemukan makna dalam setiap sujud. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah hanya dengan mengingat, Allah hati menjadi tentram." Ar-Ra'd 28. Tapi coba kita jujur, seberapa sering kita merasa kosong meski hidup terlihat penuh? Mungkin karena kita terlalu sibuk dengan dunia dan lupa merawat sisi ruhani kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengalami masa sunyi dan kontemplasi. Sebelum kenabian, beliau sering menyendiri di Gua Hira. Bukan karena beliau antisosial, tapi karena beliau mencari makna. Beliau merenung, mencari kebenaran yang sejati. Dan di saat itulah, wahyu pertama turun. Iqra, bacalah surat Al-Alaq 1. Bacalah, bukan cuma dengan mata tapi juga dengan hati. Kesadaran ruhani itu tidak datang dari bacaan motivasi semata, tapi dari heningnya hati yang kembali mengingat Allah. Ia hadir ketika kita mulai menyadari bahwa dunia ini fana, bahwa segala hal yang kita kejar, suatu hari akan kita tinggalkan. Nabi juga mengingatkan kita lewat sabdanya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Kesadaran ruhani bukan berarti meninggalkan dunia, tapi memaknainya dengan lebih dalam. Kita tetap bekerja, tetap berkarya, tetap bercita-cita, tapi hati kita tetap tertambat pada Allah. Kita tidak panik saat gagal, tidak sombong saat berhasil, karena kita sadar, semua hanyalah titipan. Contoh kecil, ketika Nabi SAW kehilangan anaknya, Ibrahim, beliau menangis. Tapi beliau juga berkata, "Sesungguhnya hati bersedih dan mata menangis, ya, namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridai oleh Rabb kami." Itulah ruhani yang sadar, bisa menangis tapi tetap ridha. Mari pelan-pelan kita kembali ke keheningan yang menyejukkan, ke zikir yang menenangkan, ke Al-Quran yang menyembuhkan. Kita mungkin pernah jauh, tapi Allah tak pernah menolak hambanya yang kembali. Karena hakikatnya, kembali kepada kesadaran ruhani adalah kembali pulang kepada Dia yang menciptakan kita. Maka di tengah kehidupan yang makin praktis ini, semoga hati kita tidak ikut praktis dalam melupakan Allah. Ingat, teknologi bisa memudahkan, tapi hanya Allah yang mampu menenangkan. Dan hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar bahwa semuanya adalah titipan. Ya Allah, jangan biarkan hatiku terikat pada dunia hingga melupakanmu. Sadarkan aku bahwa Engkaulah yang mengatur segalanya, bukan hartaku, bukan rencanaku, bukan siapapun, hanya Engkau ya Rabb. Jika aku mulai bergantung pada selainmu, tariklah aku kembali dengan kasih sayangmu. Jadikan hatiku tenang hanya saat mengingatmu, dan kuatkan aku untuk selalu percaya bahwa Engkau cukup, selalu cukup. Semoga doa ini menjadi pengingat lembut buat kita semua, bahwa di atas segala usaha dan keinginan, ada Allah yang Maha Menentukan. Kalau hati mulai gelisah, semoga kita cepat ingat untuk kembali menengadah. Sampai jumpa di renungan berikutnya, tetap jaga hati dan tetap dekat dengan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.